Baik, Kak. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sedikit apa itu IELTS gitu kan, terus apa itu IELTS, terus bagaimana untuk reading sama listeningnya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kata orang and mostly merupakan two sections yang memang lebih sulit daripada yang reading sama listening. Nah, kalau di reading sama listening, mereka tuh lebih mudah. Kenapa? Karena mereka itu bersifat objektif ya. Artinya itu jawaban kalian itu benar-benar bisa diukur gitu. Ya artinya sudah ada jawaban gitu kan, sudah ada ketentuan benar salahnya. Tapi kalau di speaking sama di writing itu kita nggak bisa ini karena mereka menggunakan accessors, menggunakan penilai yang di reviewersnya yang dimana itu menyebabkan dia tuh sangat subjektif. Ya artinya kalau ibaratnya tuh kalau yang kemarin yang listening reading itu ibaratnya multiple choice, artinya kalau kalau udah jawabannya A ya A, jawabannya B ya B gitu. Tapi kalau di speaking sama writing itu tentunya mereka itu lebih pada subjek subjektifnya orang. Jadi terkadang tergantung penilainya aja gitu, tergantung penilainya. Jadi mungkin juga berpengaruh terhadap mood penilainya atau dan lain sebagainya. Gitu. Tapi tentunya mereka sudah punya indikator penilaian, mereka sudah punya sistem sendiri yang dimana tentunya itu yang akan sangat menjadi standarnya. Oke, di sini siapa yang punya experience dalam menulis dalam bahasa Inggris? Terserah menulis apa aja. Ada yang punya experience menulis dalam bahasa Inggris nggak? Mungkin pernah bikin tugas, membuat esai atau apa gitu. Atau Saya, pernah ikut lomba gitu atau apa gitu kan. Kak, Audio itu pernah nulis apa? motivational statement gitu. Oh, statement ya. Ya, Untuk kegiatan apa? student exchange. Student exchange. Oke. Yang lain ada nggak? Patih mau ngomong? Nggak ada. Ada Oke. Kak, ada. Mm-mm. Apa? Eh, Public speaking sama public presentation. Oke. Nah, pada prinsipnya nih kalian itu misalnya kalian itu English debaters misalnya, kalian tuh nggak perlu memperhatikan lain speaking itu nggak perlu gitu. Jadi saya di sini ada yang punya experience sebagai English debater, Ada Kak, maksudnya tuh anak debat. saya Kak. Oh Naura, iya. Nah kalau kalau kita debaters itu kan kita nggak memperhatikan kita ngomongnya tuh ini ibaratnya kita ngomong itu mungkin lebih ke kayak apa ya, lebih ke lebih ke ini bahasa Inggris biasa, tapi bukan yang ke akademik English banget ya kan, Naura ya. Jadi lebih kepada bagaimana bagaimana poin yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan aja gitu. Tapi kalau di IELTS tentunya it is much difference, di mana kalian tuh harus memperhatikan indicators yang mereka gunakan untuk menilai gitu. Jadi terkadang orang itu even dia debaters, mereka tuh ngomongnya kalau ngomong bahasa Inggris tuh lancar gitu kan. Tapi ketika tes IELTS mereka bisa dapat nilai yang kurang bagus karena mereka tidak benar-benar menjaga emosinya, menjaga tones dalam berbicaranya sehingga benar-benar sesuai dengan penilaian yang IELTS mau. Gitu. Jadi bukan hanya apa namanya di IELTS ini bukan hanya kalian nulis-nulis ya udah, bukan hanya kalian ngomong-ngomong ya udah gitu ya, tapi ada banyak indikator yang harus kalian perhatikan sehingga kalian bisa dapat nilai yang sesuai.
Hostnya Naura, ini belum saya dikasih izin untuk share screen. Jadi di share screen-nya tuh diaktifkan. Ya Kak, sebentar. Biar semua orang bisa share. Ada di situ. Udah bisa Kak. Oke, thank you. Oke. Hari ini kita akan melihat di layar itu sudah ada 4 penilaian tentang writing. Ada yang pertama tuh task achievement, ada coherence cohesion, ada lexical resource, ada grammatical range and accuracy. Task achievement ini tergantung tasknya, ada juga yang itu dia bilangnya task respon. Gitu. Tapi secara umum ya beginilah nilainya. Ada tentang achievement tasknya, ada coherence cohesion, ada circles, ada grammatical accuracy. Salah satu di antara kalian, saya tunjuk aja. Ajeng, apa yang kamu ketahui dari 4 penilaian ini? Halo? Nggak ada ya? Iya, ini speaking. Lagi menonton voice. Halo? Iya, Kak. Ya, itu kan ada 4 penilaian kalau kita writing ya, yang harus selalu kita perhatikan gitu. Mana apa aja gitu. Yang 4 ini, apa yang kamu mengerti? Mungkin itu, Kak, kayak apa nyambung atau enggaknya dengan pertanyaan. Kayak kita jawabnya terlalu meluas atau kita sesuai dengan apa yang ditanyakan gitu. Oke, itu yang pertama ya. Berarti itu task achievement. Did you answer the questions that they ask you or did you talk about something else? Jadi dia menanyakan tentang apakah kalian itu menjawab pertanyaan yang sudah dipertanyakan atau sesuai dengan isi yang harus kalian sampaikan. Gitu. Kalau coherence cohesions, ada kalau yang lain, Patih. Itu Kak, apa namanya? Coherence and cohesion tuh essay yang kita buat tuh logis dan apa ya, relate, bisa di-relate, terus organize in the sentence itu bahasanya tepat dan text levelnya apa ya, implikasinya tinggi gitu. No. Kan ya? As much as that. Ada beberapa yang kurang ini. Kalau Naura, based on our experience as debaters, kamu kamu pasti kalau ngomong itu kan sudah ada structure-nya ya, yang kalian sering sebutnya tuh dengan ERROL, ya nggak? Iya Yang Kak. dimana assertions, reasoning, evidence, and link back, ya kan? Iya Kak. Nah, apa yang kamu bisa jelasin tentang itu? Gak bisa jelasinnya Kak. Gak tahu cara jelasinnya. Gini, intinya tuh kalau kita misalnya mau berbicara atau mau menulis itu, kita harus kayak di kepala kita tuh harus ada kayak kita tuh harus bener-bener ini udah bersistem gitu ya, bukan bersistem ya, tapi kayak intinya tuh kita udah kayak terpatri aja gitu. Jadi caranya itu pertama, ketika kalian ngomong itu kalian tuh harus ada gagasan ya kan, gagasan. Ya misalnya nih apa ya, isu topik yang lagi menarik sekarang. Oh, misalnya dilema between COVID-19 and the Omnibus Law. Misalnya kan ya. Untuk ini kan ada dilema ya. Nah, ada dilema tentang COVID-19 and Omnibus Law. Nah, sekarang kalau misalnya kalian want to give opinions atau dalam bentuk writing or even speaking, apa yang harus kalian sampaikan? Misalnya kalian mau mengatakan bahwa apa namanya Omnibus Law is not apa namanya ngomong apa gue apa ya Omnibus Law misalnya merugikan masyarakat, bisa kali ya. Jadi
Nah, kalau misalnya kalian ngomongin itu, ketika kalian bilang itu kan kayak idenya ya, gagasan kalian itu bahwa itu adalah sesuatu yang buruk gitu kan. Tapi pasti setelah kalian itu sesuatu yang buruk, maka kalian kasih bukti, apa sih buktinya? Nah, kalian bisa katakan misalnya based on the laws, ada beberapa chapters yang dimana itu merugikan pekerja gitu kan. Jadi merugikan pekerja. Contohnya apa aja? Contohnya misalnya yang nomor itu kan kalian you give example, you give reasons di sana. Nah baru bisa dikatakan suatu paragraf itu dia tuh coherence. Kadang kan kalau kita menulis itu kita sering nggak fokus, dan kita orang Indonesia actually we never learn about it. Jadi kalau misalnya kalian kayak udah satu pun terus sering bikin skripsi atau apa, terkadang kita tidak terlalu care dengan adanya coherence dan cohesion ini. Padahal kalau di dalam bahasa Inggris sebenarnya itu sangat penting, very crucial to check our coherence and cohesion. Coherence itu lebih ke ini antar paragraf. Makanya kalau misalnya orang buat esai itu tuh kan dia itu akan ini. Saya carikan contoh deh, sesuatu yang sekiranya bagus. Nah. Oke, nanti. Yang ketiga, Yang ketiga ada lexical resource. Kalau lexical resource itu tentang apa? Lexical resource ini tentang vocabularies. Jadi kalau misalnya kalian ngebuat tulisan IELTS, itu sebaiknya antar kalimat dengan kalimat yang lainnya itu selalu menggunakan vocabularies yang berbeda. Jadi itulah kenapa kalau misalnya kalian belajar vocabulary, saya selalu sarankan kalian untuk yang namanya itu always look for the synonym and antonyms. Jadi karena dengan menggunakan sinonim dan antonimnya itu akan ngebantu kalian gitu untuk tahu kira-kira bagaimana vocabulary yang bagusnya kayak gitu. Terus spellingnya juga nggak boleh salah gitu. Lastly, grammar range and accuracy ini yang paling sering kita takutin ya sebenarnya orang yang kita tuh karena mungkin kita mikirnya kalau salah grammar itu will be a big problems, dan memang yang paling mudah dikoreksi itu grammar, makanya orang-orang itu jadinya kayak takut banget sama grammar. Padahal sebenarnya it is not the only ones. Jadi ada 4 yang nilai dalam writing, dan kalau misalnya kalian bisa bagus di indikator-indikator lain, maka cukup aman untuk bisa dapat yang bagus. Dalam writing IELTS itu ada dua tas, ada tas 1 sama ada tas 2. Ada yang tahu perbedaannya? Ada yang tahu perbedaan tas 1 sama tas 2 dalam writing? Oke, kita lihat ini ada question types. Jadi di sini itu contoh-contoh pertanyaan di writing tas 1. Jadi di writing tas 1 itu mereka memiliki berbagai macam contoh dan berbagai macam possibilities yang akan sekiranya keluar dalam tesnya. Yang pertama ada pie chart. Pie chart itu kayak gini. Mungkin kalian pernah pelajari ya, ada pie chart, terus ada table, ada line graph, ada bar graph, ada columns, ada diagram, ada maps juga, ada peta juga, ada maps, ada diagram, terus ada proses. Jadi dalam writing IELTS ini, karena mereka begitu banyaknya contohnya yang memungkinkan kalian. Dan di tas 1 ini kita akan ambil contoh ya. Jadi di sini ada pertanyaan. You should spend about 20 minutes on this task. Jadi untuk tas 1 ini kalian diharapkan untuk menulis sekitar
150 kata, write at least 150 words. Itu waktunya sekitar 20 minutes, jadi waktunya sekitar 20 menit yang harus kalian lakukan. Yang harus kalian lakukan adalah summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Nah, itu tugas kalian. Ini kan ada pertanyaan, statementnya adalah the graph below compares changes in the bit rates of China and the USA between 1920 and 2000. Nah, di sini, jadi kan kita melihat ya, kalau di tas 1, kalian nanti ada, ini tuh ada statement ya, ada tentang apa sih informasi yang akan disampaikan. Nah, contohnya kayak the graph below compares changes in the bit rate of China and the USA between 1920 and 2000. Nah, di sini ada semacam datanya. Ini datanya. What you can say about this data? Siapa ya? Salah satu dari kalian, ada nggak yang mau memberikan statement atau mau menyampaikan apa aja sih yang kamu lihat dari data yang ada? Siapa? Mungkin Faiz, Ajeng, atau Naura, atau yang lain? Fatih? Apa yang kalian bisa lihat dengan adanya data ya kayak gini? Atau apa hal-hal menarik dari data ini yang sekiranya itu we need to write down in our writings? Nah, kalau misalnya kalian melihat data kayak gini, kalian harus selalu perhatikan yang kayak data yang paling yang tinggi tertentu. Ini kan ini datanya itu dari 1920 sampai tahun 2000, ya kan? Dari beberapa tahun ini, apa yang kita bisa lihat? Mana data-data yang fakta-fakta menarik terkait ini yang sekira kalau kita nulis itu harus kita masukkan. Any ideas? Kalian boleh menuliskan di kolom chat apa aja yang penting. Misalnya, pada tahun 1950 itu merupakan merupakan tahun di mana ya around sekitar 1950-an, 1950-an itu di mana di mana China itu mengalami yang namanya birth rate tertinggi. Jadi birth rate tertinggi China itu adanya di sekolah itu di 1950. Yang lain? Oke. Kalau misalnya kita lihat data seperti ini, kalau saya cenderungnya itu akan melihat kayak saya akan membaginya tuh menjadi 3. Saya akan membagi menjadi 3. Yang pertama, saya akan bagi di mana sih terdapat perbedaan yang tinggi antar mereka, terus perbedaannya yang sedikit, atau ini. Atau kalian juga bisa membagi kayak kapan gitu kan, kapan Cina sama Amerika itu nilainya sama. Kapan Cina dan US memiliki nilai yang sama. Kapan USA lebih tinggi, Oke. Lihat datanya dan jawab 3 pertanyaan ini. Kapan China dan USA memiliki nilai yang sama? Kapan USA lebih tinggi? Kapan China lebih tinggi?
Oke, saya lihat ya. Di sini yang satu sekitar tahun 1930-an. Ada dua ya. Sebenarnya oke, dia sama itu ada 1, 2, 3 kali. Oke, pertanyaan yang pertama, dia sama kan? Pertanyaannya sama, itu sebenarnya sekitar 3-4 kali. Itu di antara 1930 ya, sekitar 1930-an itu sama. Terus ada juga sekitar 1935 juga dia sama. Terus ada lagi di 1945 ketika mereka touchdown posisi yang sangat rendah mereka juga sama. Terus juga adanya 955 itu sama. Nah, kalau kita lihat kesamaan ini itu selalu diiringi dengan di mana kondisi. Karena kan kalau kita bisa lihat data ini USA dia kan selalu kayak tinggi banget ya. Maksudnya tuh China itu selalu di bawahnya USA. Nah, ketika dia lebih tinggi sekali, itu otomatis kan nanti ini. Nah, di dalam membuat rating task 1 itu kan sebenarnya kita bisa membagi dia menjadi 3 paragraf. Paragraf 1, paragraf 1, paragraf 1, P1, P1 ya. P1. Ada yang tahu nggak isinya kira-kira? P1, paragraf 1 isinya apa? Paragraf 2 isinya apa? Paragraf 3 isinya apa? Ada yang punya ide? Jadi Oke, misalnya nih kita lihat, kita mau bikin ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ada yang punya pengalaman membuat rating kelas 1, itu tahu nggak kira-kira kalau di paragraf pertama kita bikin apa, paragraf kedua kita bikin apa, paragraf ketiga kita bikin apa? Kita lihat contoh, kita akan melihat contoh dan mungkin kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kita menggunakan yang tinggi. Saya minta tolong siapa ya? Siapa ya? Bentar, saya ngecek nama dulu. Hansa. Bisa minta tolong baca teks yang ada. Halo. Enggak bisa. Kalau gitu siapa ya? Adam. Sebut aja. Ya, Kak. Oke, baca yang ada di ini, yang ada di layar. Benar, Kak. Yang di ini kan yang di layar ini. Benar. Glance at the graph provides reveal some striking similarities between the Chinese and US birth rates during the period from 1920 to 2000. It is evident that both nations saw considerable fluctuation in fertility, with lows during the 1840s and high during the 1850s, increasing from approximately 10% in 1920 to 15% in 1935. China's birth rate then plunged to a low of just 5% in the 1940s. This was followed by a period of exponential growth, with fertility in the country reaching a peak of 20% in 1950. The latter half of the century, however, brought a sustained decline in this figure. The US birth rate, meanwhile, fluctuated at somewhere between 11 and 13% prior to 1940s, before dropping sharply to less than 5% in 1945. The following 5 years saw a rapid climb in this rate,
somewhere in the vicinity of 15% in 1950, followed by a steady fall. It's interesting to note that while these birth rates of both countries were comparable until 1950, the gap between the two widened after this time as fertility in China slid away. Oke, terima kasih. Oke, kalau misalnya disuruh, kalian bisa buat tulisan yang sebagus ini. Indikator kebagusannya itu mungkin dari susunannya, terus dari apa namanya, dari susunan dari penggunaan vocabularies-nya, terus dari grammar-nya. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian lihat dari tulisan ini? Dio mau ngomong ya? Gimana? Ya udah memenuhi kan Kak tadi. Itu setiap paragraf misalnya ada kalimat utamanya terus dikuatin dengan benar. kalimat-kalimat penjelas yang berdasarkan data. Jadi itu ya, yang mungkin yang cohesion itu kan ya nggak Kak? Benar-benar cohesion tadi ya. ya. Itu terus bahasanya juga bahasanya bukan bahasa sehari-hari dalam artian berarti bahasanya yang nggak pasaran gitu. Mungkin itu sih Kak, sama ya udah itu Kak. Iya, benar banget yang disampaikan oleh Dio. Apa namanya? Dia pertama tuh bagusnya adalah dia tuh kayak udah terorganize gitu. Pertama, kalau misalnya kalian buat writing tas 1 ya, yang pertama kalian buat itu adalah kayak kalian ngebahasin ulang soalnya. Ini kan a glance at the graph provided reveals some striking similarities between the China and the US trade during the period of 1920 and 2000. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini namanya paraphrasing. Ada yang tahu paraphrasing? Jadi kalau misalnya kita dalam IELTS itu kita akan banyak menggunakan paraphrase, especially for speaking and writing. Ada yang tahu apa itu paraphrase? Paraphrase. Tulisannya kayak gini. Paraphrase. Ada yang tahu? Paraphrase. Jadi kalau misalnya kita kan kayak ada soalnya, kita harus paraphrase soal itu gitu. Kalian pernah dengar plagiarism nggak? Plagiarisme. Tahu plagiarisme? Oh iya Kak. Kopas. Apa itu plagiarisme? Kopas. Yang nyontoh gitu kan. Kayak ngopas tulisan orang gitu kan. Jiplak. Nah kalau misalnya nih kalian misalnya nih mungkin nggak terjadi tapi I don't know ya. Tapi kalau saya sering, misalnya kalian menyontek tulisan temen nih, mungkin di pelajaran yang ini, apa yang kalian lakukan biar dia tuh nggak sama, ya nggak sama tulisan kalian? Ganti kata. Ganti kata, apalagi? Kembangin. Ganti susunannya. Susunannya. Rangkum. Rangkum. Nah, that happens. Nah, itu yang harus kalian lakukan dalam bahasa Inggris juga. Jadi, dalam bahasa Inggris itu selalu kalau kita nulis atau ngomong itu kita harus ngebuat paraphrasing. Maksudnya itu kita ngebahasain ulang, tapi dengan gaya kita sendiri, ya kan? Nah, ya misalnya ini kita lagi ujian pelajaran yang misalnya biologi lah ya, atau ini. Kalau misalnya gimana caranya biar tulisan kita dengan teman kita nggak sama, even kita menggunakan resource yang sama, ya caranya kita dengan mengganti vocabularies-nya, ya mungkin mengganti dikit-dikit, mengganti susunan kalimatnya, atau membentuk kalimatnya, ya kan? Nah, dari situ mereka akan berbeda. Nah, kenapa kalau plagiarisme? Jadi dalam menulis itu, dalam kita membuat tulisan itu, alat plagiarisme itu, maksudnya plagiarism checkers itu, dia akan bisa mengecek plagiarisme kalian itu berdasarkan vocabularies kalian. Jadi kalau misalnya mereka sudah beberapa kata yang sama dalam tulisan kalian itu, mereka tahu kalau sama. Tapi di susunannya, jadi deretannya tuh berapa gitu, misalnya 3 kata, 5 kata yang dalam itu sama dengan tulisan orang lain, mereka tuh bisa mereka akan catat itu udah plagiarisme kayak gitu. Itulah kenapa kalau kita misalnya kuliah di luar negeri itu kadang kita dikasih, mungkin kalian pernah dengar atau ini gitu kan, dikasih tugas esai misalnya.
Ya kalau kita di Indonesia tugas esai very easy gitu kan, ya tinggal gue ini udah jadi bikin makalah tuh gampang ya kan. Nah kalau di luar negeri mungkin itu kan jadi sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena usually mereka tuh kalau biasanya kalau kita kumpulin tugas ya, based on my experience juga, kalau kita kumpulin tugas itu berarti kita harus cek plagiarismenya juga. Dan cek plagiarisme itu sensitif banget kalau cewek ya. Just kidding. Kalah-kalah kalah siapa ya? Pokoknya tuh mereka tuh sangat sangat bener-bener itu nggak enak. Karena dalam setiap kata itu, dalam beberapa kata yang sama itu, mereka sudah mendetek itu sebagai plagiarisme. Sebagai di plagiarisme tadi kita mencontek tulisan orang kayak gitu. Dan itu tentunya sesuatu yang cukup nggak enak. Nah, ya, coba saya cari. Biasanya saya sering cek plagiarisme. Plagiarisme. Coba. Nah, kalian lihat tulisan ini? Kalian lihat di layar nggak? Nah, kalian lihat ada yang diwarnain, warna hijau, warna ini ungu atau apa gitu. Lihat nggak? Ya. Ya, Kak. Nah, itu artinya tulisan-tulisan ini tuh plagiarisme. Yang berwarna ini plagiarisme. Jadi si ini tuh nama jurnalnya aja, nama kita penulis aja anggap plagiarisme. Bagaimana nggak stres ya nggak? Nama tuh lihat, kalian tulis Yunita Aryansani Anwar, Sarifah Waidilul, Jackson Siahaan, mereka kasih warna orange dan itu nomor 1. Nomor 2 warna agak ungu itu Jurnal Inovasi Pendidikan IPA 5/12/2019. Itu kan ini apa namanya nama jurnalnya, tapi mereka sudah anggap plagiarisme. Can you imagine? Nah, makanya tuh kadang kita tuh stres itu karena tuh lihat copyright 2019 jurnal kali ini fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa plagiarisme. Kata tahap itu A sama P-nya tuh dikasih warna. Banyak A, N, Y-nya dikasih warna. Nah, kayak beginilah. Nah, makanya terkadang ini kan kayak singkatan ya, maksudnya kayak itu kayak nggak mungkin gitu diganti kan kayak sikap terhadap materi kimia, sikap terhadap praktikum kimia. Ini kan kayak kata-kata yang susah banget gitu kan untuk diganti ya, mau ganti pakai apa karena memang itu udah kayak udah ditentukan ya kan, ibaratnya tuh mau ganti nama kita misalnya namamu Ajeng Sapitri misalnya, nah terus mau diganti jadi yang lain kan nggak mungkin kan. Nah tapi tuh alatnya tuh bisa membaca bahwa itu tuh sebagai plagiarisme. Nah makanya, dan kita tuh dikasih kayak berapa persen, misalnya kayak 10%, 15% gitu. Kalau misalnya kalian membuat tesis atau disertasi, itu mereka akan kasih beberapa persen aja, kalian tuh bisa plagiarisme. Jadinya, that's why kita harus benar-benar mikir pakai otak kita untuk bisa menulis sendiri. Kalian, ini baru pertama kali ngelihat hasil pengecekan plagiarisme? Ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian kuliah di luar negeri nanti, ya kayak beginilah kalian setiap tugasnya dicek. Jadi setiap kalian dikasih esai, tugas ini, itu akan dicek tulisannya. Makanya kita nggak bisa nyontek.
Jangankan nyontek yang dari orang ya, bahkan kata-kata yang mungkin kita nggak bisa aja tuh ini. Makanya tuh kalau misalnya kalian menulis itu kalian harus memperhatikan indikator tadi. Harus benar bisa mengganti bentuk-bentuk kalimat sama mengganti vocabularies. Jadi vocab kita harus kaya, baru kita bisa kuliah dengan enak. Itulah salah satu dilema. Oke. Itu tentang writing task 1, kita pindah ke writing task 2. Apa perbedaan writing task 1 dengan writing task 2? Task 2 tentang apa? Oke. Kalau task 1 tadi, itu waktunya sekitar 20 menit. Kalau task 2 ini waktunya sekitar 40 menit. Jadi kalau di writing itu, kita dikasih kayak 2 tugas, 2 tulisan. Jadi kita harus membuat 2 tulisan ya. Yang tadi task 1 sama yang task 2. Nah, menurut kalian, mana yang lebih tinggi nilainya? Task 1 atau task 2? Part 2. Task 2. Kenapa kira-kira? Soalnya ini based on your own knowledge and experience, jadi kayak ya lebih sulit gitu. Oh, bisa. Karena kalau yang pertama tadi itu cuma ngerangkum aja ya. Kalau ini kan kayak kita harus mencari ide gagasan sendiri, ya kan? Kalau tadi kan cuma sekedar merangkum apa yang dari teks saja. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu pengerjaannya juga. Kalau yang tadi kan 20 menit, sekarang 40 menit. Terus kedua, kalau yang tadi sekitar 150 kata, 250 kata. Dan kalau di sini kan kita disuruh 250 kata. Boleh buat 500 nggak? Boleh. Karena write at least ya. Iya, at least. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalau kita di sini itu kan sebenarnya kalau kita disuruh kayak tugasnya berapa, kadang semakin banyak itu ada orang itu yang seneng ya kan. Maksudnya tuh semakin banyak kita dulu. Misalnya kita disuruh ya udah buat tugas makalah sekitar segini, tapi ternyata kita dimintanya tuh sebenarnya 250 kata. Sebenarnya kalau misalnya kayak begini itu nggak perlu, kalau di IELTS sendiri itu biasanya mereka dibatasi kayak 250 sampai 300. Alasannya yang pertama tuh time, waktu ya kita kan kayak waktu kita sedikit ya kan kayak gitu. Bukan karena di sini tuh bukan hanya kita deliver our answers, tapi di sini juga kita harus memperhatikan beberapa indikator penilaian. Kalian juga harus memperhatikan grammar, harus memperhatikan vocab, harus memperhatikan pronunciation. Jadi bukan hanya sekedar menulis biasa, bukan hanya sekedar kita menuangkan gagasan kita ke dalam tulisan, tapi kita juga kayak harus memperhatikan semua itu ya kan kayak gitu. Nah, dari situlah kenapa kita tuh kayak kesulitan untuk menulis banyak hal. Makanya kita menulisnya tuh sesuai aja. Jadi kalau misalnya kalian dikasih tuh misalnya kan kalau misalnya kalian dibikin statement purpose atau bikin writing statement atau apa gitu, itu kalian sesuaikan aja. Jadi nggak usah berapa sesuai pertanyaan, sesuai permintaan gitu. Jadi kalau misalnya diminta 1000 ya sekitar 1000-an dibuat gitu. Nggak boleh terlalu banyak. Karena kalau misalnya kalian menulis terlalu banyak, terkadang itu akan menunjukkan bahwa kalian tuh mungkin less fokus terhadap tulisan kalian. Terus kalian juga ada kemungkinan untuk talking around the bush. Jadi kalian ngomong kemana-mana, gitu kan? Tidak less fokus jadinya. Jadi kalian diminta fokus dan kalian tuh bisa summarize the information atau well organize your writing. Nah di situ ya poin-poinnya. Nah, di sini pertanyaan tuh macam-macam. Jadi kalau misalnya di writing task 2 ini, kita akan lihat contoh-contoh pertanyaannya. Ini kan ada pertanyaannya, do you agree or disagree? Kalau pertanyaannya do you agree or disagree, seharusnya jawabannya gimana? Apakah, maksudnya tuh kita harus milih berarti ya. Kita harus milih salah satunya. Jadi kalau misalnya kalian setuju, kalian tidak boleh ada statement yang merujuk pada kalian disagree. Tapi kalau kalian sudah bilang disagree, kalian harus ya udah harus seluruhnya itu fokus gitu, harus kayak gitu, harus disagree. Kalau misalnya pertanyaannya adalah pertanyaannya,
saya cari di internet ya. Oke, jadi misalnya ini ada how to do. Kalau kalian ke sini juga ada example-nya ya. Jadi mereka kasih example juga ininya. Saya kasih web link-nya di sini. Ini kan setiap ada pertanyaan kayak it is sometimes suggest that primary school children should learn how to grow vegetables and keep animals. Do you think that the advantage of this outweigh the disadvantages? Ini kayak ada pertanyaannya, apakah kalian berpikir bahwa manfaatnya lebih besar daripada tidak manfaatnya? Nah, kalau misalnya kalian katakan lebih besar, apa manfaatnya? Kalian harus jelasin, sama mungkin kalian ini. Coba kalian lihat, ini benar-benar baru banget ya. Tuh. Edition IELTS Writing Topics and Questions. Itu berapa pertanyaannya tuh reported on IELTS October 13th, October 7th, October 4th. Coba kalian lihat. Di sini itu ada questionnya itu dia tuh tesnya tanggal 16 Oktober. Berarti kalau 16 Oktober hari Jumat kemarin kan. Reported on IELTS October 16th dan lain sebagainya. Reported on IELTS October 13th. Jadi di website ini cukup sepertinya cukup update. Jadi kalau misalnya kalian cari informasi atau soal-soal terbaru, kalian bisa lihat di sini. Mereka juga give example, jadi dia kasih contoh dari tulisan mereka. Kalau di sini kayak esai ya, kalau esai biasa. Nah, sebenarnya writing itu sangat penting. Jadi sekarang itu banyak banget activities, banyak banget kegiatan. Kalau misalnya kalian kayak mau exchange atau mau ada international event, kalian tuh harus bisa writing. Dan kemampuan writing itu sangat penting, terutama writing pastu. Itulah kenapa kalian harus belajar writing. Oke, kita udah discuss about writing. Sekarang kita pindah ke speaking. Nah ya, speaking. Saya tadi udah ngasih contoh-contoh buku juga. Ini IELTS speaking actual test and suggested answers. Kita ini aja apa ya? Nah, speaking itu ada 3 bagian. Ada part 1, ada part 2, ada part 3. Ada yang tahu perbedaannya? Ada yang tahu perbedaan part 1, part 2, part 3? Part 1 introduction bukan sih? Iya. Jadi kalau part 1 itu tentang pertanyaan yang simple-simple. Kalau part 2 itu dia lebih panjang. Jadi kalian akan diminta ngomong sekitar 1 menitan. Terus kalian akan ini yang ketiga. Nah sekarang itu kita lihat aja ya contohnya juga sekalian. Part 1 kita study time. Ini saya akan minta salah satu kalian, tapi kalian nggak perlu. Kalian bisa baca juga contoh jawabannya ya. Oke, saya minta tolong siapa ini? Ada yang mau jadi volunteer? Ada yang menjadi volunteer? Kita nyontohin.
Naura. Mana Naura? Yes, Kak. Okay. I have some question for you. Biasanya kalau di speaking test itu, pertama itu ketika datang itu, they will ask about your identity. Jadi kalian itu kalian tuh diminta untuk memberikan identification card. Itu bisa ID card, itu bisa yang pertama kalian bisa menggunakan KTP, or the second one you can use passport number. Nanti mereka akan cek apakah benar itu kan. Jadi you have to bring your identifications when you go to the test. Untuk tes speaking, jadi tes IELTS ini buat yang belum pernah punya gambaran. Jadi tes IELTS itu kan kita udah belajar tuh kayak listening, reading, sama writing. Listening, reading, sama writing ini kalian akan langsung once. Jadi maksudnya tuh sekalian datang langsung sekali duduk dan akan diminta menjawab semuanya. Ya artinya pertama itu dari listening, dari reading, baru writing. Itu selama sekitar 2,5 jam atau 2,5 jam gitu ya. Itu kalian akan duduk dan menjawab semuanya. Tapi kalau speaking test, it will be around 15 minutes and it has different times. Jadi kalau yang speaking ini itu bisa sama di hari yang sama dengan kalian ujian yang kayak writing, reading, speaking, writing, speaking, dengan tes yang lainnya, atau bisa di satu hari lebih cepat atau di hari berikutnya. Jadi beda waktunya. Jadi nggak sama ya waktunya. Oke, Naura. Ini writing test speaking part 1, jawabannya sebenarnya nggak terlalu panjang. Pertanyaannya adalah, what time do you like to study? Kamu bisa baca tulisan yang depan juga sudah contohnya. Yes. Around dinner time, after I finished my task for the day, I feel most at ease at this time. When I study right before bed, I tend to even dream of the information, helping me to remember clearly for that exam. Oke. Sebenarnya dalam IELTS examination, pertanyaannya sebenarnya itu dia tidak akan terlalu banyak. Maksudnya tuh ya kemungkinan kalian akan dapat question yang sama dengan yang kalian pernah pelajari, ya kan? Ya kan mereka juga mau nanya apa gitu kan. Paling juga mirip-mirip ya kan, kayak belajar lah tentang ini gitu. Nah terkadang we can memorize our answers. Jadi kemungkinan aja beberapa orang tuh kayak kebetulan dapat untung dan seperti bagi caranya bisa walau baca, tapi dia tuh masih bisa kelihatan bahwa tidak membaca, tapi kayak ngomong biasa. Nah, kayak inilah writing yang pas satu, dia tentang sekolahmu, tentang temanmu, gitu. Lanjut ya. Why do people find it difficult to focus on studying? Halo, Naura. Oh yeah. Well, for one, studying isn't something enjoyable for many people, so it's hard to concentrate on something you like. Moreover, it's difficult with all of the distraction of today, such as texting, Instagram, Facebook, etc. Lastly, some people become preoccupied with other tasks they need to do, such as cleaning or cooking. Oke, thank you. Ya, jadi kayak gitu lah ya. Kalau di sini kalian untuk satu ini kalian jawabnya sekitar 2 kalimat atau 3 kalimat gitu ya, nggak perlu panjang-panjang. Nah itu adalah pertanyaan ini kalian bisa lihat nanti ya, kalian bisa lihat nih. Ini kan dia juga ngasih kayak unpredictable weather, jadi dia ngasih kayak apa namanya to check the lead, to start. Jadi dia kayak ngasih kata-kata yang kemungkinan cukup jarang kepake gitu kan. Itu bagus. What kinds of movie do you like best? I still a kid at heart. Nah ini bagus juga sih kalian pelajari. Kita lihat yang paduannya. Oke, ini di part 2 itu cara tesnya ya. Pertama, ketika udah selesai part 1 tadi, itu banyaklah pertanyaan yang dikasih ya. Mungkin sekitar 3-4 menit itu kalian akan ditanya. Itu directly ya, jadi bisa kayak saya tanya kamu harus jawab terus kayak gitu. Nah, setelahnya di part 2 ini, kalian kayak akan dikasih kayak cue card gitu.
kalian akan dikasih kayak cue card gitu kan, kayak maksudnya itu lembar questions. Contoh kayak gini. Describe a mathematical skills that you learned in primary school. You should say what the skill was, how you learned it, and who taught you, and why it was useful to you. Jadi ada beberapa pertanyaan. Jadi kalian harus menjelaskan tentang skill matematika yang harus kalian jelaskan ketika kalian masih SD gitu kan. Ya mungkin kalian bisa mungkin kali bagi tambah kurang mungkin kan bisa ya kan kayak gitu. Atau matematika jenis apa mungkin kalau pelajaran SD matematika apa ya masih sih belajar kayak perkalian gitu kan kayak pembagian gitu kan. What the skill was, kalian bisa jelasin kayak pembagian, perkalian, how you learn it, bagaimana kamu mempelajarinya, terus kamu bisa nyebut siapa yang mengajarimu, why it was useful for you, kalian bisa jelasin. Nah, di sini kalian juga akan dikasih, terus kalian akan dikasih waktu 1 menit untuk prepare. Jadi dalam 1 menit itu kalian kayak akan mempersiapkan jawaban kalian. Oke, siapa yang bisa ngebantu? Kamu baca aja contoh jawabannya. Siapa yang mau? Itu benar, ternyata ada perkalian. Ada yang mau bantu? Ajeng? Halo? Siapa ya? Selain Naura. Ada yang mau tanpa ditunjuk? Oke, halo Dio. Dio. Ya Kak. Ini kan ada pertanyaan nih tentang mathematics tadi. Nah, kamu jawab aja, tapi pakai jawab baca aja yang ini. Tinggal dibaca aja. Itu semua Kak? Iya, sampai. Jadi kan waktunya sekitar 2 menit ngebaca ya, kita lihat. Okay. I'm going to tell you about when I learned multiplication in 2nd grade, when I was 7 years old. When I was 7 years old. At first, it was a big challenge and a hard concept to swallow, but I got the hang of it fairly quickly. The first 5 days, I remember there was a stressful time in my household, as I always had to turn to my parents and sisters to help. Since I got the hang of it, I aced almost every exam. I started learning this skill from Miss Julio. The first few days, she used image for us to learn the concept of multiplication, as we had already mastered addition and subtraction. We could then visualize 3 times, 3 by drawing a picture of 3 groups of 3 triangles, for example. She had a clever way of teaching us. Masih ada Kak. Despite creating tables for us to get ample practice. After completing this, I was able to memorize several simple multiplication problems like 3 times 6, 7 times 7, 8 times 8, etc. Moreover, she taught us the helpful trick that all multiplicants of 9 add to 9. With her patience and way of making us visualize and memorize, multiplication has always stuck with me. This helped me because it only added to my knowledge of addition and subtraction. It may seem like a simple skill, but I can see that I use it regularly in my daily life. For example, when I go grocery shopping and something is $9 and I buy 7 of them, I think back to those multiplication tables and can quickly come up with the answer in my head. Although more complex is not always applicable to life, I see that all basic math is constantly used in daily life. Oke. Kalau misalnya kalian melihat ini untuk jawaban 2 menit sebenarnya cukup panjang ya kan?
Berarti speaking test sebenarnya nggak gampang juga ya, karena kita harus berbicara sepanjang itu. Ngebacanya aja lumayan pusing. Iya nggak, Dio? Iya, Kak. Apalagi kalau kita harus ngomong, ya kan? Nah, makanya practice is very important lah ya. Oke, bye-bye Ajeng. Ya, kayak gitu. Nah, last we go to part 3. Kalau yang part 3 ini, ngomong apa? Kalau yang part 3, kita di part 3 ini, dia akan lebih panjang pertanyaannya. Contohnya ya, kita ngambil one question aja tentang online shopping. Jadi kalau yang ini mungkin satu pertanyaan itu you have to consider more than 30 seconds. Jadi setiap menjawab pertanyaan kayak gini itu kalian kalau bisa lebih panjang, dan itu ini tuh kayak pertanyaan yang memang meminta kalian untuk menjawab lebih panjang. Kayak gini, how is online shopping so popular this day? Kalian bisa jawab, it is understandable that buying stuff online is gaining tremendous nggak kelihatan, ketutup, tremendous popularity among people in modern society. Jadi kalau misalnya yang ini, itu kalian harus panjang jawabnya. Nah, sebenarnya kalau di tes writing, kalau di tes speaking ya, mungkin kalian harus ngomongnya itu benar-benar harus controllable. Jadi kalau misalnya sehari-hari kita ngomong kayak santai-santai aja gitu kan. Nah, tapi kalau kalian lagi tes speaking, kalian tuh harus benar-benar controllable. Karena kan ada indikator penilaiannya gitu kan. Indikator penilaiannya apa aja? Ada yang tahu nggak? Apa yang dinilai dalam speaking apa yang dinilai dalam speaking? Indikator penilaiannya. Ada yang tahu? Yang pertama, fluency. Apa itu fluency? Lancaran. Lancaran. Terus yang kedua, pronunciation. Lexical resource, grammar. Ya, ada 4 nilai. Yang pertama tuh fluency. Kalau fluency ini ngomongin kayak selancar apa kalian. Yang kedua pronunciation. Jadi pronunciation itu cara pengucapan. Sebenarnya kalau ngomongin cara pengucapan, itu sebenarnya kalian tuh nggak apa mau pakai yang agak bernada orang India, ya udah dia akan menggunakan gaya Indianya gitu kan. Orang dia akan menggunakan gaya Singapurnya gitu. Hong Cantonese dia akan menggunakan itu gitu kan. Itu juga dengan Thailand atau negara yang lain. Itu sebenarnya nggak masalah, karena asal sebenarnya dalam setiap ini itu dia pasti ada standardized untuk dikatakan bahwa pronunciation itu benar, dan itu oke. Yang ketiga itu adalah lexical resource, yang keempat adalah grammar. Jadi ada 4 indikator penilaian ini yang harus kalian perhatikan ketika kalian berbicara dalam bahasa Inggris, maksudnya untuk dites IELTS. Ya kalau sehari-hari mah nggak perlu gitu kan. Kalau bisa hari-hari ya setidaknya tuh yang penting fluency, pronunciation udah cukup, nggak perlu terlalu memperhatikan mau pakai vocabulary yang mana ya kan, nggak perlu. Terus grammar akurasi juga nggak perlu gitu kan. Tapi kalau lagi ujian ya you have to think about it. Jadi kalian harus benar-benar menginisiasi atau mensiasati agar semuanya itu perfect. Dan indikator kesempurnaannya itu adalah dengan kalian memperhatikan indikator ini. Kayak gitu. Itu saja yang saya sampaikan terkait speaking. Kalian ada pertanyaan dari kemarin we have discussed? Do you have any questions? Ada pertanyaan nggak tentang IELTS? Dan how you plan your study? Saya ingin kalian kayak bagaimana sih rencana kalian gitu. I don't know, saya mau tanya satu-satu nih. Kalau misalnya Razita, kamu rencana mau pakai IELTS kapan? Maksudnya tuh kayak mau ngambil tes IELTS buat S1 atau 2?
Kalau ada yang mau ngomong, atau kalian mau tulis tahu di kolom chat, kalian tuh mau pakai IELTS tuh kapan? Apakah buat S1 atau S2? Dan sekira-kira berapa tahun lagi berarti? Ayo. Di sini ada yang kelas 12. Kira-kira kalian mau mau tes IELTS untuk S1 atau S2? Halo. Oh, Danang S1. Yang lain? Kalau Danang kelas berapa? Audio juga. Saya kelas 12, Kak. Oh, kelas 12. Berarti sekitar 1 tahun lagi ya. Targetmu berapa? Ya, kalau bisa 6,5 ke atas. 6,5 ke atas. Berarti, oke, berarti kan waktunya sebenarnya sekitar less than 1 year, ya kan? Iya. Nah, berarti kalau misalnya kalian yang less than 1 years, ini kalau bisa setiap minggu itu you have to do one task. Jadi kalian tuh dalam setiap minggu itu yang harus kalian lakukan adalah kayak yang pertama kalian ya setiap minggu atau setidaknya tuh ya setiap minggu kali ya bisa setiap minggu atau 2 bulan sekali 2 bulan sekali itu kalian kerjakan 1 paket soal listening, 1 paket soal reading, terus writing, speakingnya juga. Itu yang harus kalian lakuin karena kalian dan sebenarnya kalau listening sama reading pertama itu mungkin kalau di reading ya, kalau listening kan dibatasi sama waktu, jadi memang kan harus mengikuti. Kalian harus pastikan bahwa nilai kalian itu memang kalau setiap kalian ngerjain itu ya di atas 7, maksudnya dapat nilai 7, walaupun target kalian 6,5 gitu kan, kayak gitu. Nah, itu. Terus selanjutnya apa namanya? Ketika kalian tes itu, tapi kalau untuk reading, yang pertama kalian lakukan adalah kalau misalnya kalian masih in a beginner step, pertama kalian lakukan adalah ketika kalian ngerjain itu, kalian make sure bahwa kalian tuh selalu mengerti ketika kalian salah jawabannya, kenapa jawabanmu salah, itu kalian bisa koreksi sendiri dan kalian tahu alasannya. Nah, setelah itu baru kalian bisa stick on timing. Jadi kayak memperhatikan bahwa timing kalian tuh sudah oke. Timing tuh oke, maksudnya tuh kayak misalnya harus mengerjakan 1 jam, kalian kerjakan 1 jam. Jangan kalian lebih. Ya terkadang kan kalau kita ngerjain sendiri kan kayak ini gitu kan. Mungkin itu yang harus kalian bisa lakukan. Ada pertanyaan dari teman kalian, Kak mau tanya, bagi kita yang first language memakai bahasa Indonesia, lalu kita nyatakan lolos tes IELTS atau TOEFL, berarti kita memang sudah mampu ya Kak untuk ikuti pelajaran first language bahasa Inggris. Ya, benar banget buat yang bertanya, IELTS atau TOEFL ini itu kayak menjadi standardization. Jadi kalau misalnya orang itu sudah mendapatkan skor IELTS atau skor TOEFL yang diinginkan atau disyaratkan oleh university, oleh kampus atau oleh study program, karena standar nilai IELTS itu tidak ditentukan secara internasional, no. Jadi tidak ada, jadi kata lulus tes IELTS atau tes TOEFL ini itu akan didasarin banget pada apa yang kalian applying for. Maksudnya itu kayak yang kalian lamar. Misalnya kalian mau lamar beasiswa kemana gitu kan? Atau ada juga lihat misalnya ada beberapa beasiswa S1 yang saya lihat, misalnya dia minta IELTS 6, jadi dia minta IELTS 6. Oke, berarti kalau misalnya kalian want to study there, kalian harus preparation 6. Dari 6 itu sudah dikatakan lulus, dan itu sudah dikatakan kalian sudah bisa gitu. Tapi ada juga yang 6,5, terutama kayak misalnya kayak jurusan kayak law, medical, atau nursing, itu biasanya nilainya tinggi. Bahkan kalau misalnya kalian S1 di Australia aja, untuk nursing, untuk jurusan perawat itu dia minta 7. 7 dia minta. Dan itu nggak boleh band score-nya di bawah 7. Itu kan kayak tinggi banget ya, kayak gitu. Nah, jadi itu standarnya. Ada pertanyaan lagi?
Ya, jadinya kalau belajar IELTS ini sebenarnya it is more about practicing. Jadi kalian mau kursus di mana aja, kalian mau kursus berapapun harganya juga, sebenarnya yang terpenting adalah how much you learn about the IELTS test. Jadi kalau misalnya kalian kayak sering latihan, itu sih jadi kuncinya. Jadi kuncinya pelatihan aja. Kayak gitu. Sekarang itu sebenarnya di internet tuh sudah banyak banget tempat-tempat yang kalian bisa dapat IELTS gratis ya, pelatihan gratis itu kayak Scholars IG itu sering dia kasih Scholars IG untuk yang IELTS ya, ada nggak ya? Dia sering ngasih kayak IELTS reading, writing gitu. Mungkin kalian bisa follow Instagram mereka. Tentunya di kita juga, di sini juga ada ya. Kita sering juga ya. Kita sering mengadakan IELTS juga di kita. Pokoknya banyak. Jadi kalian cari aja di Instagram ada banyak banget sekarang itu Instagram yang memberikan pelatihan gratis buat kalian untuk bisa ikut berbagai macam training IELTS secara training IELTS atau sebenarnya begini. Kalau menurut saya belajar bahasa Inggris itu don't much stick on theory. Jadi teorinya kan banyak banget ya, kita harus ini, kita harus itu gitu kan. Nah, kita harus belajar ini duluan atau belajar ini dulu baru bisa gitu. Kalau menurut saya, ya udah kalian belajar aja. As long as you study English, as long as you engage to the English, itu sudah ngebantu kalian untuk belajar. Jadi kalian nggak perlu terlalu terkotak-kotakin gitu kan, nggak perlu terlalu worry gitu kan. Bagaimana caranya supaya kalian itu intinya tuh kalian banyak belajar, kalian banyak ini, maka sebenarnya itu pasti akan ngebantu kalian untuk mencapai skor yang kalian inginkan. Gitu. Jadi jangan terlalu monoton, jangan berpikir bahwa belajar IELTS harus one method aja, harus ada kelas, harus ada enggak. Sebenarnya kalian nonton film atau apapun yang kalian lakukan itu kalian bisa. Bahkan to be honest, saya sendiri saya tuh kalau orang kan belajar grammar itu belajar dari buku dan teori ya. Kalau saya enggak. Kalau saya belajar grammar itu hanya dari kayak ngelihat dari tulisan, ngelihat strukturnya, ternyata kalau nulis tuh kayak begini gitu. Dan saya realize-nya saya ngerti gitu. Jadi ketika saya ngelihat tuh soal-soal grammar, saya kadang tuh nggak tahu ini tuh salah, tapi tuh nggak tahu kenapa alasannya salah gitu kan. Nah sama kalau kita misalnya, nah itu yang sering kejadian. Dan sama juga kadang orang-orang yang native English speakers, kadang mereka juga tuh nggak terlalu tahu grammarnya itu apa, kenapa, tapi mereka tahu because they use the language kan, kayak gitu. Karena mereka itu benar-benar get used to menggunakan tulisan itu. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Jadi kalian lebih kepada membiasakan diri aja. Jadi kalian lebih banyak membaca dalam bahasa Inggris, mendengarkan dalam bahasa Inggris. You have to engage you have to engage yourself to English learning or maybe to anything about English. Makanya kan kalau misalnya nih, even kita tuh misalnya bukan native speakers dari bahasa Inggris, tapi kalau kita udah tinggal di negara yang berbahasa Inggris, tuh pasti kita lebih cepat bisanya ya, karena memang we do have choice. Dan di sana juga kita akan selalu terpapar dengan hal yang belajar bahasa Inggris. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Ya mau nanya Kak. Ya, apa? Tadi kan di yang writing itu kan dibatasi kan itu. Dibatasi ya. Ya itu kita taunya udah mencapai batasan itu gimana? Biasanya kalau handwriting ya, maksudnya kalau kita misalnya menulis writing ya kan, kalian lihat ini di kolom komentar, mana ya? Saya ada yang bertanya tadi saya masuk. Oke, ini kan ada contoh ya. Kalian itu kalau misalnya menulis ke one line satu baris itu berapa kata? Misalnya kalau misalnya itu kan tergantung besar ukuran tulisan kalian ya. Mungkin ada yang sampai 10, ada yang 15 atau bisa lebih atau bisa kurang gitu kan. Nah, di situ kalian pastikan aja hitungan kalian berapa kata. Nah, dari situ kalian nanti tinggal kalikan aja ke bawah.
Jadi kalau misalnya dalam satu baris biasanya kalian menulis 10 kata, berarti kalau misalnya diminta 150 berarti sekitar 15 kata. Sekitar 15 baris. Itu aja sih caranya. Karena kan nggak mungkin juga kita hitung satu-satu, yuk. Mana kita punya waktu, ya kan? Ya nggak? Nah, caranya itu ya kayak gitu. Jadi kita memastikan aja bahwa dalam satu baris tulisan itu, tulisan kita tuh bisa berapa kata. Gitu. Itu yang harus kalian gunakan nanti sebagai standar untuk bisa menentukan itu. Oke, ngerti Dana? Iya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Kak, biasanya kalau IELTS tuh orang tes IELTS paling banyak gagal tuh di mana Kak? Di tes Writing. Oke. Writing. Paling sering buruknya itu di writing. Jadi orang itu, I don't know, it is commonly happen for Indonesian only atau memang general for all test takers. Tapi memang kalau di writing itu orang tuh sering banget dapat kurang di situ. Jadi yang paling ditakutin tuh writing. Makanya tuh untuk nge-boost nilai IELTS itu orang itu akan maksimalin banget di reading sama listening. Nanti supaya di writing itu bisa kebantu kalau misalnya kena jatuh di writing. Oke, itu ya writing ya. Makanya karena kita orang Indonesia jarang nulis deh. Kita suka malas nulis. Budaya kita bukan menulis tapi ngomong. Oke. Oke deh, kalau gitu we come to an end. Saya harap kalian bisa mendapatkan sesuatu dari pertemuan ini. Semoga kalian terus bisa belajar. Semoga kalian mencapai every dreams yang kalian inginkan. Maksudnya bisa mau kuliah S1 di luar negeri atau dapat beasiswa S1. Semoga kalian bisa dapat itu. Good luck buat semua. Ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari OSIS yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Bye.